Sunan Giri yang lahir dengan nama Raden Paku berasal dari desa Giri, Gresik, sekitar abad ke-15. Ia merupakan keturunan bangsawan Majapahit yang ayahnya Maulana Ishak adalah seorang ulama dari Persia, sementara ibunya adalah wanita Jawa. Sejak kecil, Raden Paku sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dalam masa kecilnya, ia dibimbing oleh ayahnya dalam ilmu agama sebelum akhirnya pergi menuntut ilmu lebih jauh. Perjalanan ilmu Raden Paku membawanya ke Makkah, di mana ia belajar lebih dalam tentang ajaran Islam. Kembali ke tanah Jawa, ia mulai menjalankan misi dakwahnya, menyiarkan Islam dengan penuh ketelatenan. Dikenal sebagai sosok yang bijaksana, Raden Paku mendirikan pesantren di Gresik, yang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang yang ingin menuntut ilmu agama. Seiring waktu, ia dikenal sebagai Sunan Giri, salah satu wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Dengan kecerdasannya, keteguhan hati, dan sikap yang penuh kasih, Sunan Giri mulai meninggalkan jejaknya dalam sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Makkah, Raden Paku kembali ke tanah Jawa dengan tekad kuat untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia menyadari bahwa dakwah Islam di tanah Jawa tidak hanya membutuhkan pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga pendekatan yang bijaksana terhadap budaya lokal yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha. Dengan penuh kesabaran, Sunan Giri mulai mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan toleran, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebudayaan setempat. Ia mendirikan pesantren di Gresik yang kemudian menjadi pusat pendidikan Islam, menarik banyak orang dari berbagai daerah untuk belajar agama. Di sini Sunan Giri tak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membangun komunitas yang saling menghargai dan mendalami ajaran Islam dengan penuh cinta. Dakwahnya semakin meluas, dan pengaruhnya semakin terasa di seluruh penjuru Jawa Timur. Sunan Giri menjadi sosok yang tak hanya dihormati sebagai ulama, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang membawa kedamaian bagi masyarakat sekitar. Sunan Giri menghadapi tantangan besar dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa, yang saat itu masih banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha. Namun, ia tidak menyerah. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh toleransi, Sunan Giri mulai merangkul penguasa lokal termasuk raja dan adipati untuk menerima ajaran Islam. Ia tidak memaksakan agama baru, tetapi mengajak mereka untuk mengenal dan memahami Islam dengan cara yang harmonis. Salah satu cara yang digunakannya adalah dengan mengaitkan ajaran Islam dengan kebudayaan Jawa, seperti seni, sastra, dan tradisi lokal. Sunan Giri juga sering berdialog dengan para pemimpin agama lain, menunjukkan bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan agama-agama yang sudah ada. Metode dakwah yang lembut ini membuat banyak orang dari kalangan bangsawan hingga rakyat jelata tertarik untuk memeluk Islam. Sunan Giri berhasil menumbuhkan rasa saling pengertian dan membangun jembatan antara tradisi lama dan ajaran agama yang baru. Dakwahnya pun semakin meluas, membawa kedamaian dan perubahan positif di Jawa Timur, yang menjadi contoh bagaimana agama dapat diterima dengan cara yang penuh kasih dan saling menghormati. Sunan Giri tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kemampuan spiritual luar biasa. Banyak kisah menarik yang mengelilingi dirinya. Salah satunya adalah kisah tentang keajaiban yang terjadi melalui tangannya. Dikisahkan ada seseorang yang menderita sakit parah, dan setelah berdoa di makam Sunan Giri, orang tersebut sembuh dengan cepat, seolah mendapatkan mukjizat. Selain itu, ada pula cerita tentang bagaimana Sunan Giri mampu meramalkan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi, membuat banyak orang terkesan dengan kedalaman ilmunya. Salah satu kisah menarik lainnya adalah tentang persahabatannya dengan Sunan Ampel, guru sekaligus mentor spiritualnya. Keduanya dikenal sangat dekat dan saling menghormati. Sunan Giri selalu mendapatkan petuah-petuah bijak dari Sunan Ampel, yang kemudian ia terapkan dalam dakwahnya di Gresik. Kisah-kisah seperti ini semakin mengukuhkan Sunan Giri sebagai salah satu wali Songo yang tidak hanya berbakat dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki karisma dan keajaiban yang membuatnya dihormati di seluruh penjuru Jawa. Setelah wafatnya, pengaruh Sunan Giri tetap terasa kuat di seluruh tanah Jawa, terutama melalui warisan dakwah dan pendidikan yang ia tinggalkan.
Pesantren Giri yang ia dirikan di Gresik menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat berpengaruh. Banyak ulama dan pemimpin Islam yang belajar di sana melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Selain itu, Sunan Giri juga dikenal dengan karya-karya dakwahnya yang membantu membentuk fondasi Islam di Jawa. Bahkan setelah kematiannya, banyak orang yang datang ke makamnya untuk berziarah, memohon doa dan berkah yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya terhadap umat. Legasi Sunan Giri tak hanya terbatas pada penyebaran agama, tetapi juga pada pengajaran nilai-nilai luhur Islam yang mengedepankan toleransi, kedamaian, dan saling menghormati. Dalam setiap kisah yang hidup tentang dirinya, Sunan Giri tetap dikenang sebagai tokoh yang membawa perubahan besar bagi masyarakat Jawa, meninggalkan jejak yang tak hapuskan dalam sejarah Islam Indonesia.